Jumpa lagi dengan Ngadongeng Film, masih tetap stay di meja kalian, jangan lupa bahagia. Selalu siapkan cemilan di meja. Ngadongeng Film masih akan membahas yang mantap-mantap, semoga kalian terhibur. Ngadongeng Film akan menceritakan alur cerita film masih berasal dari negara Filipina. Pasti sobat semuanya tahu sama artis cantik Angelique Kang. Bintangnya berkuda dari negara Filipina. Film si cantik itu berjudul Sleep Sa Apo yang dirilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan seorang istri yang bernama Emma, ia ingin bercerai dari suaminya yang bernama Ben. Saat itu Emma berkenalan dengan tetangga yang bernama Alfred. Ternyata Emma dan Alfred mempunyai hubungan yang lebih daripada tetangga. So, gimana kelanjutan filmnya? Eng. Film dimulai, terlihat sosok Emma yang pulang dari menagih uang kepada seseorang. Emma dan Ben tinggal di daerah pemukiman yang padat dan kumuh. Setibanya di rumah, Emma yang saat itu baru pulang telah ditunggu oleh suaminya Ben. Mereka yang bernama Alfred, mendengar suara gaduh dan saat Alfred mengintip di lubang kecil di kamarnya, ia melihat aksi berkuda Emma dan Ben. Keesokan harinya kediaman mereka didatangi oleh seorang ibu-ibu, ternyata ibu tersebut orang tua dari Ben dan ia yang memiliki kontrakan itu. Setiap bulan ibunya Ben selalu datang untuk menagih uang sewa rumahnya, termasuk ia menagih kepada Emma. Perkenalan Emma dan Alfred pun terjadi saat si ibunya Ben menagih uang kontrakan. Alfred pun memperkenalkan diri sebagai tetangga barunya Emma. Siang harinya Emma melakukan aktivitasnya sebagai penagih koperasi. Saat itu ia menemui seorang wanita yang bernama Dina. Dina merupakan teman Emma yang masih bekerja sebagai joki liar. Saat itu ia meminjamkan uang kepada Dina tanpa sepengetahuan Ben suaminya. Seperti biasa Emma selalu menyempatkan untuk pergi ke gereja. Dalam pengakuan dosanya di hadapan pendeta, Emma mengutarakan niatnya untuk berpisah dari suaminya Ben, karena ia tidak tahan menerima siksaan yang diterimanya setiap bermain kuda. Ia juga tidak ingin kembali bekerja sebagai joki kuda lagi. Di tempat lain terlihat Ben lagi di tempat kerja, ternyata ia telah dipecat secara sepihak oleh perusahaannya. Terlihat ia sangat kesal dan marah. Malam harinya, Ben melampiaskan kemarahannya pada Emma. Ketika itu Alfred mengintip di balik lubang kamarnya dan ia menyaksikan Emma disiksa. Setelah itu Emma pergi ke kamar mandi yang berada di luar untuk membersihkan lukanya. Tiba-tiba nongol tuh si Alfred dan langsung memeluk Emma dari belakang. Alfred pun mengajak Emma masuk ke kamarnya, dengan dalih untuk mengobati lukanya, taunya malah bermain kuda bersama. Mereka berdua terlihat akrab setelah kejadian semalam. Emma semakin berani bermain kuda bersama Alfred ketika Ben tertidur. Pinagbabawalan ako ni Ben magsuot ng... Suatu hari Ben telah mencurigai kalau Emma telah bermain kuda dengan pria lain, tetapi Emma membatahnya. Ano bang gusto mong palabasin, ha? Lalu Emma menemui Alfred dan ia menceritakan kalau Ben telah mencurigai dirinya telah berselingkuh. Di obrolan tersebut, besok malamnya Emma akan memberikan obat penenang di dalam minumannya Ben. Dan mereka merencanakan untuk pergi dari tempat tersebut. Keesokan malamnya, Emma memberikan obat penenang ke dalam minuman Ben. Entah dari mana Ben mengetahui kalau minuman itu sudah dicampur obat dan ia membuang minuman itu, lalu ia berpura-pura tertidur seakan telah meminum obat tersebut. Melihat Ben sudah tak sadarkan diri, Emma segera membereskan barangnya. Akan tetapi saat Emma akan melangkah, ia dikejutkan oleh sergapan Ben. Mendengar kegaduhan di rumah Emma, Alfred langsung datang dan menghajar Ben. Saat itu Ben bisa dilumpuhkan dengan bantuan Emma, Ben akhirnya tak berdaya. Terlihat Alfred meminjam mobil ke temannya dan ia akan membuang jasad Ben ke sungai untuk menghilangkan jejak. Emma pun membersihkan lantai untuk menghilangkan noda darah Ben yang tercecer di lantai. Scene berlanjut, Emma dan ibunya Ben mendatangi polisi untuk melaporkan Ben yang telah hilang. Ibunya Ben curiga kalau ia telah dibunuh oleh seseorang yang berhutang pada dirinya. Emma dan Alfred bisa menutupi kejadian yang menimpa Ben, seakan tidak terjadi apa-apa di kehidupan mereka. Untuk menghindari kecurigaan penduduk mereka tidak tinggal bersama. Karena sange tingkat dewa mereka hanya saling meraba miliknya sendiri, karena belum berani bertemu. Alfred! Emma, di ba sabi ko sa'yo, hindi mo na tayo pwede...
Suatu malam karena merasa tak tahan menahan birahinya, Emma mengunjungi tempat kediaman Alfred untuk bermain kuda. Ketika itu Emma memaksa untuk masuk ke dalam rumah Alfred, akan tetapi ia sangat terkejut menemukan Alfred bersama dengan Dina temannya sendiri. Ternyata Alfred dulunya seorang mucikari joki liar dan Alfred beralasan kalau Dina lagi menunggu tamu untuk bermain kuda. Saat itu juga ia menjual Emma ke seorang pria dan ia mengatakan kalau besok malam ada tamu dan ia ingin Emma menjadi jokinya. Keesokan harinya, ibunya Ben menemui Emma dan ia mengatakan kalau dirinya telah menyewa detektif yang handal untuk menyelidiki kasus hilangnya Ben. Malam harinya, Emma dengan terpaksa menerima tawaran Alfred untuk menjadi joki kuda. Saat itu Alfred mengatakan kalau tamunya ini orang kaya dan dia siap. Ia pun kembali ke gereja untuk melakukan pengakuan dosa di hadapan pendeta. Saat malam tiba kejadian tak terduga terjadi, Ben hadir di hadapan Emma dengan wajah sedikit pucat dan ternyata ia masih hidup. Ben, patawarin mo ako, Ben. Ia mengatakan kalau dirinya akan membalas dendam dengan selingkuhannya Emma, dan ia meminta juga untuk memancing Alfred untuk datang ke rumahnya. Emma pun memanggil Alfred untuk meminta bantuan. Saat Alfred mengintip di lubang kecil, ia tidak menemukan Emma. Karena penasaran, Alfred menghampiri Emma di rumahnya. Melihat kecantikan Emma, Alfred tidak sadar kalau dirinya sedang diincar oleh Ben. Mereka berdua bermain kuda meski maut menunggu Alfred. Saat Alfred bermain kuda ada kesempatan Ben untuk bisa menyerang dan ia membabi buta menyerang Alfred. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Pada akhirnya mereka berdua mati di rumah tersebut dan tidak bisa memiliki Emma. Emma sangat bersyukur karena dirinya telah bebas dari dua orang monster yang membelenggu hidupnya. Setelah itu Emma memutuskan untuk pergi dari tempat terkutuk itu. Dan disayangkan filmnya pun berakhir.